Pada suatu hari ada seorang anak muda yang sukses tapi tetap tidak puas dengan hidupnya. Dan dia mendengar ada seorang filosofer atau guru yang bilang semua kebahagiaan itu bisa tercapai ke semua orang. Karena itu dia pengen ketemu guru ini. Lo bilang hidup itu sederhana. Gimana caranya? Jelas-jelas kita tahu kok dunia ini, hidup ini semuanya kacau balau. Itu bukan hidupnya yang kacau balau, tapi lu yang ngebuatnya kacau balau. Kok jadi gua? Karena semuanya subjektif dan antara lu punya keberanian atau kagak. Maksud lu semua orang bisa menjadi puas dan bahagia? Yap. Semua? Yap. Hah? Hai warga kreatif, buat kalian yang mau kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube. Dan semuanya berhubungan dengan industri kreatif negosiasi dengan klien, kreatif kripto, kreatif membaca buku. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. So hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini by popular request, yes populer luar biasa. Buat kalian yang juga pengen buku ini, kalian bisa terima kasih ke Kak Ivan Rangga. Dimanapun gue berada, kayak tuh orang juga selalu ada. Kayak dia minta buku ini, please buku ini dong. So akhirnya gue nyerah, gue bakal ngebawain The Courage to be Disliked by Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buat kalian yang baru di sini, gue mau share dikit formatnya. Gue bakal bahas poin per poin dari impresi yang gue dapat dari buku tersebut. Penafsiran gue mungkin bisa beda dengan apa yang penulis tersebut pengen coba bawakan. Lalu di akhir video gue juga bakal ada yang namanya peran antagonis. So, kita mulai aja. Menurut gue yang ngebedain buku ini dengan buku self-help lainnya adalah buku ini dengan format 2 arah. Ini semua buku ini mengajarkan poin per poinnya dengan 2 karakter. Karakter pertama adalah si guru atau filosofer. Karakter kedua adalah anak muda yang pengen tahu gimana caranya bisa bahagia. So itu membuat gue bikin menarik pas gue ngebaca buku ini. Dimana anak muda ini ngedatengin si gurunya dan ngobrol 5 malam terhadap kehidupan. Dan buku ini juga berbasiskan dari Alfred Adler. Mungkin kalian tahu tokoh-tokoh filosofi atau psikologi di zaman dulu ada si Sigmund Freud atau Carl Jung. Tapi si Alfred Adler ini dibilang The Forgotten Giants. Materi-materi buku ini sangat berkorelasi dengan Adlerian Psychology. Lu punya masa lalu tidak menentukan lu punya masa depan. Jadi dia argue bahwa lu punya so-called trauma itu tidak berkorelasi dengan masa depannya lu. Walaupun lu punya trauma, lu masih bisa milih terhadap masa depan yang lu pengen jalanin. Dia ada quote yang menarik banget. Focus on what's wrong, you might be looking for reasons to hate yourself on purpose. Kalau misalkan kita fokus ke sesuatu yang salah ke dirinya kita terus, jadi seakan-akan kayak kita tuh sengaja benci diri kita. So dari sana gue rasa Doi pengen kasih tahu bahwa jangan fokus ke kesalahan kalian di masa lalu, fokus ke depannya. Semua masalah itu datang dari interpersonal relationship. Definisi interpersonal relationship adalah ada pihak lainnya. Kalau misalkan kalian sendiri, kalian personal relationship sama diri kalian kan, cuma single player game. Tapi problem itu muncul kalau misalkan ada interpersonal, ada pihak-pihak lainnya. Jadi kalau misalkan kalian beneran kagak mau ada masalah sama sekali, kalian harus hidup di universe ini sendirian, which is kagak mungkin kan. Tapi artinya semua orang tuh pasti punya masalah. Dia ada mengkaitkan dengan kesepian juga, dimana kesepian itu bisa terjadi kalau misalkan kalian punya pihak-pihak lain kan. Kalau misalkan dari awal kalian muncul di dunia ini tanpa ada orang lain, kalian nggak mungkin kesepian kan. Dia memberikan informasi ini untuk kasih tahu bahwa secara intrinsik, internal worry itu, kekhawatiran secara internal itu kagak ada. Kekhawatiran itu datang dari eksternal, bukan dari internal. Konsep menurut gue mind blown. Separation of tasks. Masalah dari interpersonal relationship biasanya muncul dari kita coba interfere, memaksakan orang punya tugas, task. Atau juga orang lain coba memaksakan kita punya task. Task yang dimaksud sini adalah kita punya jalan, kita punya tugas. Poin besarnya adalah kalian harus benar-benar bisa separate, memisahkan apa yang tugasnya kalian, apa yang jalannya kalian, dan apa yang jalannya orang lain. Jangan kalian coba ganggu jalannya orang lain. Itu egosentrik. Dan biasanya malah akhirnya jadi problem. Tapi bukan berarti kalian, oh ya udah kok gitu gue jadi gue aja bro, nyantai aja lah, pokoknya gue ngelakuin apa yang gue suka. Nggak kayak gitu juga, karena ini namanya dinamika hidup. Pasti ada orang-orang lain yang ngeliat kalian. Jadi kalian harus melakukan effort, dan effortnya itu harus objektif. Dimana kalau misalkan effortnya sudah seobjektif mungkin, ada sudut pandang subjektif yang kagak suka sama kalian, kalian harus bisa terima itu, karena kalian udah melakukan tugasnya kalian sudah melakukan tasknya kalian, yaitu menyelesaikan secara seobjektif mungkin. Dan ini berkorelasi juga yang namanya subjective dan objective flaws.
Cacat yang secara subjektif nggak usah dipikirin. Cacat yang secara objektif justru itu yang kalian harus ubah. Contoh paling gampang adalah output. Gue kasih contoh kasus adalah gue sebagai YouTuber. Objektifnya adalah gue coba review buku-buku yang gue rasa gue suka dan ada manfaatnya buat kalian. Tapi secara subjektif, kalian mungkin berasa, buat gue nggak ada manfaatnya kok bro, lu kan gagal, lu sampah, bibir lu kering. Ya gue juga kagak bisa apa-apa kan, itu subjektif. Dan ini mungkin agak kontroversial menurut gue, dimana dia claims namanya personality itu adalah pilihan kita. Yes, dia acknowledge bahwa external factors, faktor eksternal mungkin bisa memberikan pengaruh yang signifikan ke dirinya kita. Tapi at the end of the day, kita yang masih bisa milih. Emosi itu dikontrolnya kita. Dia analogikan bahwa kalau misalnya kita lagi marah, tapi mendadak ada telepon yang penting, pasti suara kita berubah kan? Nggak, udah mas, gue ngomong sama lu. Ini gue ada telepon, bentar ya. Iya pak, iya bagaimana pak? Iya nih, ini saya lagi render nih pak. Iya makasih ya. Yuk. Berarti emosi itu kita pilih, bukan kondisinya kita. Lihat, relationship itu bukan vertikal, tapi horizontal. Definisi vertikal adalah selalu ada orang di atasnya kita, selalu ada orang di bawahnya kita. Dia argue kalau misalnya sudut pandang kita terhadap dunia kita seperti ini akan menimbulkan hasrat untuk bertindak yang tidak manusiawi. Dia rekomen lihat ini horizontal, dimana semua orang itu equal, dimana semua orang itu sederajat, tapi nggak sama. Jangan self-affirmation, tapi lakukan self-acceptance. Bedanya kalau misalnya self-affirmation adalah kalau misalnya kalian ulangan dan hasilnya cuma 60 dan kalian berasa, gue lagi nggak hoki aja, nextnya gue pasti bisa 100. Itu self-affirmation. Direkomendasikan justru self-acceptance. Kalian dapat nilai ulangan dan hasilnya 60, oke, sekarang 60, gimana caranya gue bisa memastikan ke depannya gue bisa jadi 100. Cara lu bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan lu melakukan kontribusi ke orang-orang sekitarnya lu. Kalau misalkan lu lihat sekitarnya lu tuh berkembang juga. Kalau kalian sudah dapat intrinsic feeling secara internal bahwa kalian tuh berkontribusi ke komunitasnya kalian tuh udah nggak nyari validasi lagi. Karena that internal feeling itu lebih kuat dari validasi eksternal apapun. Dianalogikannya adalah jangan ngelihat hidup ini seperti manjat gunung, tapi lihat hidup ini kayak seakan-akan tuh series of dots, kayak titik-titik kecil. Jadi horizontal nih, flat. Kagak ada atas, kagak ada bawah, bener dots doang. Dari sana, kalian baru bisa apresiasi yang namanya now, present. Kalau kalian lihat ini vertikal, ya kalian selalu lihat ke atas terus kan? Well, kadang-kadang ke bawah juga sih. Well, plan life is impossible. Kalian kagak mungkin nyampe ke goalnya kalian dengan rapi. Yang kalian bisa lakuin adalah ngeliat ini semua dengan horizontal. Ingat, namanya life, namanya hidup itu adalah series of mini dots. Kalian bisa nyampe ke tempat yang kalian mau dengan focusing ke sekarang, now. Jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Horizontal. Feeling kontribusi ke komunitas. As long kalian punya feeling kontribusi ke komunitas kalian pasti nggak bakal mikirin apa yang orang subjectively ngomong terhadap cacatnya dirinya kalian. If I change, the world will change. This means that the world can be changed only by me, and no one else will change it for me. Kalau misalnya gue berubah, dunia juga bisa berubah. Dan nggak ada orang lain selain gue yang bisa ngerubah dunianya gue. No matter what moments you are living, or if there are people who dislike you, as long as you do not lose sight of the guiding stars of I contribute to others, you will not lose your way and you can do whatever you like. Peran antagonis gue terhadap bukunya ini, pasti kalian juga bisa nebak, yes, sangat abstrak dan sangat bener-bener kayak teori banget kan. Pas gue ngeliat buku ini, gue ngomong paling simpelnya adalah di konteks edukasi, di konteks orang tua, dimana dia punya komentar terhadap separation of tasks. Kita nggak boleh ganggu orang punya jalur. Kayak agak asing aja buat gue gitu. Justru apalagi kalau misalnya kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru di edukasi, justru fungsi kita adalah ngarahin dong. Kok malah kita nggak boleh ngarahin gitu loh. Kalau misalnya murid ini bertindaknya nggak sesuai dengan instruksi kita, ya kita marahin kan. Tapi dibilang katanya justru nggak boleh gitu loh di separation of task ini gitu. Kita nggak boleh interfere, kita nggak boleh intruding. Dan itu bikin gue bingung tuh gimana caranya kita bisa ngajarin orang tanpa interfere dan intruding. Terutama orang-orang yang masih awal-awal kan, mereka masih belum bisa self-reliant kan, mereka masih belum bisa independen, harus diomongin gitu loh, bahkan harus dimarahin. Tapi akhirnya si penulisnya munculin buku ini, The Courage to be Happy. Jadi kalau misalnya The Courage to be Disliked itu lebih ke teori, ini dia kasih tahu praktisnya gimana sih, praktisnya gimana sih. So gue juga highly recommended ini sih. Di buku ini gue juga mendapatkan impresi bahwa Doi itu dismiss yang namanya destinasi dan menganjurkan kita untuk selalu fokus on the present. Gue udah bisa dapat konsep
makronya ya, kayak abstraknya, kayak kita harus fokus on the present-nya, gue bisa dapet gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bener-bener dismiss destinasi, karena di buku ini ada kata-kata yang there is no destination. Ya sama kan dengan quote yang kalian suka lihat kan, it's not about the destination, it's about the journey. Ya gue ngerti konsepnya, tapi gue berasa bego banget gak sih kalau misalnya kita bener-bener dismiss destination. Kita justru butuh ada destination kan, butuh ada aspirasi kan, butuh rasa ketidakpuasan kan untuk memulai sesuatu, untuk berbuat aktivitas. Kalau kita nggak ada tujuan, destinasi, ya kita nggak mungkin ngapa-ngapain kan. Ya, jadi itu yang gue berasa agak miss dari bukunya ini, atau lebih tepatnya mungkin otak gue nggak nyampe terhadap metode Adlerian ini, bahwa destinasi itu nggak penting, kayak there is no destination gitu. Makronya dapet, tapi kalau secara mikro gue coba kontekstualize ke gue punya kehidupan sehari-hari, kalau misalkan gue pakai konsep itu, gue nggak bakal buat YouTube ini karena there is no destination, di sini-sini aja kan. So gue nggak tahu sih, mungkin emang otak gue aja kali yang nggak nyampe. Sekali lagi, gue highly recommend ini, The Courage to be Disliked, terutama kalian yang masih kurang percaya diri atau kurang berani atau apapun itu, dan terutama buat kalian yang peduli banget sama external validation. Apalagi sekarang zamannya sosial media, udah ada subscriber, ada follower, segala macam, bikin kalian seeking for external validation. Menurut gue, ngebaca buku ini bisa ngebantu kalian sih, bahkan mungkin bisa nyelamatin kalian juga. Dan gue juga ada ngebahas sedikit sih buku ini di gue punya konten 20-an. Kalau kalian yang masih umur 20-an, mungkin cek video gue yang ini, buku-buku apa lagi yang kalian harus baca pas kalian masih umur 20-an, atau lebih tepatnya sebelum kalian umur 30. Yes, seperti biasa ada book notes, catatan buku yang udah gue terjemahkan ke bahasa Indonesia. Link di deskripsi. Shout out to Linkit, website builder yang bisa ngebantu gue distribusin book notes ini secara mudah. Dan kalau kalian udah baca buku ini juga mungkin bantu di kolom komentar. Ada poin apa yang gue salah nangkap, atau ada poin apa yang kalian justru mau tambahin lagi juga nggak apa-apa. Atau kalian mau komentar bibir gue kering, atau kalian mau komentar gue YouTuber gagal, gue juga nggak apa-apa kok. Ya karena gue udah nggak seeking external validation. I hate my life. Gimana ya, dapat followers banyak ya? Kenapa sih gak ada yang ngertiin gue? Aduh, gimana cara dapat subscriber? Emang bibir gue kering banget ya? Enggak kan ya? Next ya, kalian mau kultum apa? Jangan lupa komen juga di bawah. Yes, Kak Ivan Rangga, gue akhirnya udah bahas ini, The Courage to be Disliked. Lu gak usah komen-komen lagi The Courage to be Disliked. And ya, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.